balik lagi di YouTube channelku Unizizi. Nah, kali ini aku akan cerita, sebelumnya kan aku pernah bikin video. Ini anakku ya lagi ganggu, lagi bangun soalnya. Nah, sebelumnya aku kan pernah bikin video itu tentang pengalamanku soal lahiran anakku nih yang sekarang udah yang usianya udah 10 bulan. Bagi tips dan triks versiku bagaimana aku melahirkan instan seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, itu aku bener-bener instan menurutku pribadi ya, karena dari cerita teman-temanku itu ada yang bilang kalau misalnya anak pertama itu lahirannya lama karena jalan lahirnya belum ada gitu. Dan juga itu yang terucap oleh mulut teman suamiku, anak pertama itu lahirannya lama, bakal besok itu lahirnya. Karena itu waktu itu aku masuk rumah sakit pukul 1:30 siang. Nah iya aku ke rumah sakitnya 1:30. Terus juga aku ngurus administrasi segala macam. Administrasinya itu selesai pukul 2 ya, 2:30 kurang deh, kayak 2 lewat berapa gitu. Waktu itu aku belum, ya panjang cerita deh, pokoknya singkat ceritanya itu aku selesai pukul 2 lewat. Nah pukul 2 lewat 15 apa enggak deh, 2:30 aku masuk ruangan 2:30. Nah 2:30 aku masuk ruangan, jam 3 kurang seperempat anak lahir dengan selamat, berat dan 3,75 nih. Bagaimana proses lahiranku bisa, kontraksinya bisa setengah jam. Jangan duduk sini. Nah kontraksinya bisa setengah jam, terus juga aku nggak ada setengah jam lahir. Nah juga dari paginya nggak ada rasa apa-apa, nggak ada tanda apa-apa. Terus aku juga masih sanggup puasa dan anakku lahir di bulan puasa. Nah apa yang aku lakuin, penasaran kan? Yuk lanjut ke videonya, jangan di skip ya. Nah jadi itu sorry ya sebelumnya ada masih ada gangguan sih sebenarnya. Nah jadi aku itu waktu hamil dari awal hamil itu sering ngelakuin olahraga yang minimal itu jalan. Itu sih, tapi bukan dari awal kehamilan ya, dari masih trimester pertama itu aku lagi mual mabok, jadi aku istirahat bed rest, memang gak ada kegiatan apa-apa. Jadi akunya memang tidur, makan, tidur terus. Di trimester 2 aku mulai namanya jalan, jogging. Di trimester 2 aku mulai jalan, aku mulai memperbanyak jalan. Itu aku ngitungin kilometernya, jadi aku target itu minimal sehari itu 1 kilometer. 1 kilometer itu akumulasi ya. Akumulasi. Nah terus juga aku di rumah sering olahraga. Aku beli itu yang namanya gym ball. Itu gym ball kayak bola gym gitu. Nah di situ aku olahraga. Itu kalau buatku itu berguna banget, karena aku bisa, kalau misalnya pinggang sakit itu bisa dipakai, dipakai apa ya, bisa buat relax gitu. Terus juga aku sering apalagi ya, tapi yang rutin aku lakuin sih itu olahraga kayak senam hamil. Terus yang kedua itu jalan pagi sama sore itu sama suamiku, ditemenin suamiku, itu akumulasi 1 kilometer. Nah kemudian di trimester 3 itu aku menambah jaraknya, itu aku perbanyak. Jaraknya aku perbanyak, jadi bisa 1,5 kilometer dalam sehari akumulasi. Kalau misalnya capek itu aku bawa ke mall gitu. Nah yang penting kan nggak mesti ada keringatnya, tapi yang penting ada jalannya dalam sehari. Dalam sehari itu ada jalan gitu pokoknya. Nah abis itu habis sehari aku jalan itu sampai aku lahiran. Aku masih sering jalan, aku masih tiap hari jalan, aku masih
tiap hari olahraga. Terus juga aku di samping olahraga aku mengkonsumsi jadinya terpaksa pegang ini handphone biar anakku gak ganggu, biar dia terserah mau main di mana. Nah terus selain aku jalan, selain olahraga aku mengkonsumsi itu apa ya, kemarin itu aku konsumsi apa itu namanya, aku konsumsi susu kambing, itu susu kambing HPAI, itu keluarannya HPAI, dan juga sama susu Prenagen, itu susu hamil, susu yang Prenagen itu aku beli serinya, rasanya yang macam-macam, ada yang mocha, ada yang coklat, ada yang French vanilla, ya yang gitu-gitu deh, yang strawberry juga aku coba semua. Nah habis itu selain aku yang pertama jalan, terus olahraga, terus konsumsi makanan, oh iya konsumsi susu, terus juga aku konsumsi buah-buahan, aneka macam buah, segala macam buah. Terus yang kelima itu yang paling penting adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dilancarkan segala urusan, dipermudah segala persalinan, terus juga diberikan kesehatan, dilancarkan semuanya. Terus juga sebelum aku mau pergi ke rumah sakit, aku juga sempatkan berkunjung ke rumah saudara sanak family aku untuk minta maaf, terus minta doanya, sama minta tolong doakan dipermudah semuanya, dilancarkan semuanya. Jadi itu cerita pertamaku soal lahiran pertamaku, soal anak pertamaku, bagaimana aku mengatasinya, bagaimana aku menjalaninya, terus apa yang aku lakukan, dan juga dia udah sibuk sendiri, dan juga ya semuanya itulah poin pentingnya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran, silakan tinggalin di kolom komentar ya. Karena apanya videonya bermanfaat, jangan lupa klik like channel YouTubeku dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel YouTubeku jadi semakin lebih berkembang. Terus subscribe channel YouTubeku agar channelku jadi lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oh ya, kalau misalnya ada yang pengen tahu lebih lanjut, atau misalnya pengen aku cerita lebih detail soal apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Bye bye, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.